Polda Jawa Barat bergerak cepat dalam menangani kasus penyekapan dan penganiayaan sadis yang dilakukan oleh tersangka Taufik Hidayat terhadap kekasihnya, Yuvita. Guna mengungkap motif di balik aksi keji yang di luar batas kewajaran ini, polisi telah melakukan tes psikologi awal serta tes urin kepada tersangka. Meski hasil tes urin dinyatakan negatif narkoba, kepolisian kini tengah menjadwalkan pemeriksaan kejiwaan lanjutan yang lebih komprehensif. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dan menjamin keamanan, Taufik Hidayat saat ini ditempatkan di sel tahanan khusus Polda Jabar dengan pemantauan ketat kamera CCTV selama 24 jam. Pasca penangkapan tersangka, Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Jawa Barat resmi membuka posko pengaduan bagi masyarakat. Langkah ini diambil secara khusus untuk menampung laporan serta mendalami kemungkinan adanya korban-korban lain yang belum berani melaporkan tindakan kriminal tersangka ke kepolisian. Upaya ini langsung membuahkan hasil. Posko pengaduan yang dibuka oleh Polda Jawa Barat mulai didatangi oleh warga yang mengaku pernah menjadi korban kejahatan Taufik Hidayat di masa lalu. Salah satunya adalah Suganda, seorang warga asal Garut. Ia mendatangi penyidik untuk melaporkan dugaan perampasan sepeda motor yang dialaminya pada tahun 2023 silam di wilayah Rancaekek, Kabupaten Bandung. Berdasarkan kesaksian Suganda, saat itu tersangka Taufik Hidayat masih bekerja sebagai seorang penagih utang atau debt collector motor. Tersangka mengejar korban dengan dalih bahwa sepeda motor Bison berwarna putih miliknya bermasalah dengan angsuran dan harus dibawa ke kantor. Namun, alih-alih dibawa ke kantor resmi, korban justru digiring ke depan sebuah ruko kosong. Di sanalah tersangka Taufik Hidayat langsung membawa lari sepeda motor milik korban. Pihak penyidik menegaskan akan terus memonitor seluruh aduan masyarakat, baik yang masuk langsung secara resmi ke posko maupun informasi yang telah beredar luas di media sosial. Polisi berkomitmen untuk menelusuri setiap fakta guna mengembangkan penyidikan terhadap berbagai dugaan tindak pidana lain yang berkaitan dengan rekam jejak tersangka. Sementara itu, kekejaman yang dialami oleh korban utama, Yuvita, meninggalkan luka fisik dan trauma yang sangat mendalam. Korban saat ini masih berada dalam kondisi tak berdaya dan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Berdasarkan data penyidikan, tingkat penganiayaan yang dilakukan tersangka tergolong sangat sadis. Pada bagian kepala dan wajah, korban mengalami luka parah hingga mengakibatkan kedua matanya mengalami kebutaan. Terkait informasi yang sempat simpang siur di masyarakat bahwa bibir korban digunting, polisi meluruskan fakta berdasarkan pengakuan tersangka, bahwa bibir Yuvita sebenarnya dipukul secara keras menggunakan helm, dan gigi korban rontok akibat dihantam benda tumpul serta pukulan telapak tangan kosong dari tersangka. Penyiksaan tidak berhenti di situ. Pada bagian badan, kedua tangan korban lebam parah dengan bekas ikatan tali yang sangat kentara. Telapak tangan serta sekujur tubuh Yuvita juga dipenuhi luka bakar akibat sundutan rokok. Tersangka bahkan dengan keji memaksa Yuvita untuk membuat tato di tubuhnya. Korban dipaksa menato bagian dadanya dengan tulisan, "Yuvita Love Taufik", serta menato bagian tangannya dengan gambar wajah tersangka. Selain itu, ditemukan pula luka sayatan di bagian kaki serta bekas ikatan mendalam karena disekap dalam waktu yang cukup lama. Banyaknya luka di bagian kaki ini membuat korban kini mengalami kesulitan yang sangat hebat untuk berjalan. Pihak kepolisian mengimbau kepada seluruh masyarakat yang merasa pernah menjadi korban tindak pidana dari tersangka Taufik Hidayat, untuk tidak ragu dan segera melaporkannya ke posko pengaduan Mapolda Jawa Barat agar kasus ini dapat diusut tuntas hingga ke akarnya. Baca berita selengkapnya di www.hops.id.